Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, cupu-cupu. Gak pakai basa-basi, langsung aja di video kali ini gue bakal ngelakuin banyak tes ya. Mulai dari booting, benchmark, rendering 4K video, buka-buka app, dan masih banyak lainnya deh. Dan di tiap aktivitas-aktivitasnya gue bakal pantau baterainya habis berapa nih. Jadi kita bisa tahu nih perbandingan baterai antara ketiga HP ini. Jadi, siapakah bang jagonya di antara ketiga ini? Gak pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, di bagian kiri ini gue punya iPhone 12 Pro Max dengan A14 Bionic chipnya dengan RAM 6GB dan storage 256 nih. Untuk baterainya dia punya 3687 mAh. Dan di tengah ada Huawei Mate 40 Pro dengan Kirin 9000, 8GB plus 256GB storage-nya. Dan dia punya baterainya itu 4400 mAh. Dan yang terakhir, si anak baru kemarin sore ini yang sebelah kanan yaitu Mi 11. Yang mana dia punya dengan Snapdragon 888-nya, 8GB RAM dengan storage 128GB dengan baterai 4600 mAh. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu kalian ya kalau ketiga HP ini pakai Airplane Mode dengan connect di WiFi yang sama. Dan untuk resolusi Mi 11 ini gue pakai WQHD+ dengan save baterainya aktif dan refresh rate 120Hz. Sedangkan Huawei pakai Smart Resolution dengan refresh rate dynamic di 90Hz. Untuk iPhone, kayaknya langsung nunduk terdiam nih si HP 60Hz-nya. Sayangnya nggak ada settingan gitu-gitu ya guys. Habis itu gue pastiin background prosesnya kosong semua dan gue set brightness dan volumenya itu 50%. Setelah semua beres, langsung gue matiin guys dan cus ke tes pertama. Untuk tes booting ini iPhone-nya nyala lebih duluan ya, cukup jauh juga, disusul sekitar 8-9 detikan oleh Huawei dan nggak lama si Mi 11. Lanjut kita ke tes benchmarknya. Di sini gue bakal jalanin Antutu sama Geekbench selama 3 kali nih masing-masing. Dan kita juga mulai baterai tesnya dari sini ya dengan cabut chargerannya guys. Langsung aja kita mulai tesnya. Jos. iPhone selesai duluan ya dengan skor sekitar 590.000, lalu Huawei 670.000 dan Mi 11 680.000. Untuk baterainya Mi 11 udah berkurang 3%, sedangkan Huawei dan iPhone masing-masing 100%. Habis ini pasti banyak yang nanya nih, Bang, kok skornya nggak sampai 700.000 ya? Jadi, untuk ini sebenarnya ada beberapa alasan ya. Salah satu yang gua tahu itu RAM sama storage-nya. Karena sebagai informasi, untuk punya gua ini 8GB RAM dengan storage 128. Sedangkan misalnya kalau kita pakai yang 12GB RAM dengan 256GB, nah itu 700.000 ke atas pasti dapat banget. Dan berikut adalah 2 hasil tes lanjutannya beserta baterainya guys. Untuk tes kedua hasilnya lumayan drop ya, tapi menurut gue cukup wajar karena kemungkinan HP-nya itu udah panas dari tes sebelumnya. Untuk baterai Mi 11 ini udah berkurang 13%, Huawei 8%, dan iPhone 4%. Oh iya, untuk suhunya itu gue akui Mi 11 ini cukup panas ya guys dengan 44,8 derajat. Huawei anget doang di 39,6 derajat dan iPhone anget dikit nih di 38,4 derajat. Habis itu gue istirahatin sebentar 10 menit dan lanjut ke tes Geekbench-nya. Saat diistirahatin masing-masing HP berkurang 1% ya guys. Hasil dari tes Geekbench pertama itu iPhone dapat skor 1592 single core dan 4118 multicore. Kalau Huawei itu 1016 single core, 3649 multicore. Kalau Mi 11 itu dengan 1129 dengan multicore-nya 3577. Dan langsung gue fast forward aja ya, berikut ada hasil-hasil tesnya nih. Lanjut kita ke buka apps, di sini gue udah siapin urutannya ya. Kita mulai dari Instagram, hasilnya cukup tipis ya, cuma kalau dilihat iPhone duluan nih, lanjut Huawei dan terakhir Mi 11. TikTok, di sini kelihatan Mi 11 duluan dan disusul sama iPhone plus Huawei agak barengan. Tapi jujur ini agak tipis-tipis banget ya. Lanjut ke apps kegemaran gua selama pandemi yaitu Shopee nih. Wah gile tipis-tipis juga ya. Tapi kalau gua pelanin, gua lihat iPhone sama Huawei ini berbarengan dan sepersekian detik kemudian itu si Mi 11. Habis itu kita coba buka portal berita CNA dan iPhone duluan nih. Lanjut Huawei plus Mi 11 barengan. Sekarang buka PUBG dan kalau dilihat iPhone duluan disusul sama Mi 11 dan Huawei. Dan cukup kelihatan ya perbedaannya. Next, Genshin Impact. Mi 11 duluan, terus nggak lama Huawei, dan nggak ketahui kenapa ini lama banget ya si iPhone baru kelar loadnya. Selanjutnya kita bakal coba tes browsing ya guys dengan pakai Google Chrome. Gue bakal buka 3 website di sini. Yang pertama Apple Store Singapura. Huawei duluan, lanjut iPhone sama Mi 11. Kedua Xiaomi Singapura. Wah, Huawei lebih cepat lagi ya dibanding sama iPhone dan Mi 11. Terakhir Huawei Singapura, di sini iPhone lebih unggul sedikit dari Huawei dan terakhir Mi 11. Dan kita cek baterainya lagi nggak terlalu kurang ya, iPhone 91%, Huawei 87%, dan Xiaomi 79%.
Selanjutnya gue coba lakuin speed test jaringan WiFi di rumah gue ya dengan pakai app Speed Test by Ookla. Dan sebenarnya untuk dapat hasil valid dari speed test ini agak susah ya guys, karena berhubungan sama banyak variabel nih. Maka dari itu di tes ini, buat tiap-tiap HP-nya itu gue bakal jalanin 5 kali dan bergantian ya guys. Dan habis itu gue rata-ratain deh. Ya paling nggak kalian ada gambaran nih untuk koneksi pemakaian WiFi masing-masing HP tersebut. Langsung aja deh ya, gue beri hasil tesnya nih ke kalian. Kalau dilihat dari hasilnya, secara rata-rata speed downloadnya itu dimenangi oleh Mi 11. Lanjut iPhone dan Huawei. Untuk rata-rata speed uploadnya iPhone pertama, habis itu Mi 11 dan Huawei. Oh ya, setelah tes speednya itu si baterai iPhone jadi 90% atau berkurang 1%, untuk Huawei 85% atau berkurang 2%, dan Mi 11 itu berkurang 2% ya, jadi 77%. Sedangkan untuk suhunya Mi 11 itu 38,4 derajat, Huawei 34,8 derajat, dan iPhone 33,3 derajat. Next, kita ke tes selanjutnya yaitu rendering 4K pakai KineMaster. Dan di sini gue punya file sekitar 8 menitan 4K atau size-nya itu sekitar 1,3 gigaan. Dan nantinya gue bakal ekspor ke 4K juga dengan bitrate di sekitaran 60 Mbps. Hasilnya mengejutkan. Jadi si iPhone ini berhasil render dalam waktu 9 menit 38 detik. Sedangkan dalam waktu segitu, Huawei dan Mi 11 udah bisa render 2 kali malah. Untuk baterainya iPhone berkurang 2%, dan Huawei berkurang 3%, dan Mi 11 ini berkurang 5%. Sedangkan suhunya, si Mi 11 ini 40,8 derajat, Huawei 35,7 derajat, dan iPhone 33,2 derajat. Phew, capek nih guys. Gimana? Masih bertahan sama gua? Terakhir nih, cheers, terakhir. Selanjutnya gue mau tes RAM-nya nih ya, dimana gue bakal buka aplikasi-aplikasi yang tadi, habis itu kita lihat nih, dia bakal nge-refresh atau nge-reload ulang nggak sih? Karena kalau dia nge-reload ulang, artinya itu aplikasi udah nggak ada di RAM lagi. Pertama kita coba install, dan kalau dilihat aman ya. Untuk TikTok, Mi 11 ini mesti reload ulang guys. Sedangkan Shopee aman, terus CNA itu juga aman. PUBG. Nah, kalau dilihat Mi 11 mesti reload ulang ya. Untuk Genshin Impact ini Mi 11 reload ulang juga. Kalau buka Chrome aman juga, speed test aman, dan KineMaster juga aman. Overall untuk iPhone dan Huawei ini aman ya pas dia buka ulang lagi nih. Sedangkan untuk Mi 11 tadi ada beberapa aplikasi yang mesti di reload ulang. Jadi itu guys hasil tesnya, dan yang bisa gue lihat di sini dari iPhone tuh walaupun baterainya yang paling kecil, tapi ternyata dia yang paling irit juga loh untuk pemakaiannya. Bisa kita lihat hasil tesnya tadi di akhirnya baterainya itu masih sisa 88% untuk iPhone, terus Huawei itu 82% dan Mi 11 72%. Dan dari suhunya juga itu yang paling rendah ya selama tes. Untuk Huawei dari tes ini lebih di tengah-tengah ya dia, tapi menurut gue bisa lebih buas lagi kalau dapat dukungan full dari aplikasinya itu sendiri. Maksudnya dengan tidak ada dukungan Google Service, untuk bisa pakai aplikasinya gue mesti download langsung APK-nya nih dan langsung install sendiri juga. Yang mana apps tersebut bukan apps yang terbaru ya dari si pengembangnya. Dibanding misalnya kalau kalian punya Google Service, jadi saat kalian pengen update aplikasinya bisa otomatis. Gimana dengan Mi 11? Gue bilang sih di chipset bisa banget bersaing dengan kedua chipset lainnya ini ya. Cuman ada 2 poin nih di sini. Yang pertama, suhunya itu lumayan panas ya. Dan yang kedua, konsumsi baterainya itu lebih besar di sini. Terus pertanyaan gue, apakah artinya ini jelek? Jawaban gue sih ya belum tentu ya. Karena kalau kalian lihat nih dari sisi harga. Nah, bisa bayangin ya, harganya si Mi 11 ini aja kurang lebih sekitar setengahnya dari iPhone 12 Pro Max-nya loh. Terus lagi kalian juga mesti ingat, untuk screen resolution-nya itu dia pakai WQHD dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Yang mana iPhone 12 Pro Max itu masih 60 Hz. Jujur Mi 11 ini cukup menarik ya guys buat diikutin. Secara chipset 888-nya itu masih baru dan berpotensial ya. Dan seiring berjalannya waktu, bakal banyak penyesuaian di sana-sini dari sisi softwarenya. Itu kesimpulan gue guys. Gimana dengan kesimpulan kalian? Gue pengen tahu dong, komen ya di bawah. Gimana guys dengan video perang 5 nanometer chipset ini? Apakah kalian suka dengan format tesnya? Kalau ada yang kurang, kalian bisa tolong kasih tahu gue ya, biar gue bisa perbaikin ke depannya nih. Ada request atau apa? Gak usah malu-malu komen di bawah, oke? Tes gaming Mi 11. Iya, sabar-sabar. Mending sambil nunggu kalian bantu gue buat like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya buat yang belum ya. Buat yang udah, makasih banget ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Untuk baterai dia punya 4400 mAh.